Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi teoritis. Untuk teorinya bisa kalian baca sendiri pada materi slide distribusi teoritis. Untuk sekarang kita akan membahas tentang contoh soalnya. Oke. Pertama di distribusi teoritis ada distribusi probabilitas. Contoh soal pertama. Pada pelemparan 3 uang mata logam, bila X menyatakan banyaknya muncul muka, M tentukan A. Nilai-nilai variabel acak X, B. Distribusi probabilitas X, C. Gambarlah distribusi probabilitas X. Jadi, pada mata uang itu ada dua sisi, yang satu adalah gambar muka, yang satu gambar belakang, atau yang satu gambar muka, yang satu gambar angka. Jadi di sini ada pelemparan 3 mata uang logam. Jadi ruang sampelnya ada 8, yaitu MMM, MMB, MBM, BMM, BBM, BMB, MBB, dan BBB. Itu karena ada 3 uang mata logam. Jadi M ini di sini yaitu berupa muka dan B ini yaitu belakang. Apabila 2 uang logam berarti misal 2 uang logam. Misal 2 uang logam berarti MM, MB, BM, BB. Jadi misal 2 uang logam berarti ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini pada soal pelemparan 3 uang logam berarti ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena nilai X menyatakan banyaknya muncul muka pada S, maka nilai-nilai dari X adalah X sama dengan 0, yaitu apabila X atau mata uang dari 3 mata uang logam tersebut tidak menunjukkan sisi muka. Jadi X sama dengan 0. X sama dengan 1, yaitu apabila 3 mata uang logam tersebut menunjukkan setidaknya satu sisi muka. X sama dengan 2, yaitu menyatakan bahwa setidaknya 3 mata uang logam tersebut menunjukkan 2 sisi muka. Sedangkan X sama dengan 3, yaitu menyatakan bahwa apabila 3 uang logam tersebut menunjukkan setidaknya 3 sisi muka. Jadi untuk X, untuk variabel acak X untuk 3 mata uang logam yaitu 0, 1, 2, 3. Kalau untuk misalnya 2 uang mata logam, misalnya 2 uang logam, berarti nilai X-nya yaitu 0, yaitu apabila 2 mata uang logam tidak menunjukkan sisi muka. Lalu 1 apabila 2 mata uang logam menunjukkan setidaknya 1 sisi muka, dan 2 yaitu apabila 2 mata uang logam menunjukkan setidaknya 2 sisi muka. Oke. Jadi untuk nilai X 2 mata uang logam yaitu ada 0, 1, dan 2. Sedangkan untuk nilai X untuk 3 mata uang logam yaitu 0, 1, 2, 3. Selanjutnya probabilitas dari nilai-nilai X adalah untuk X0 yaitu BBB, di mana 3 mata uang
logam menunjukkan sisi belakang semua, yaitu di sini BBB ada 1, berarti 1/8. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu untuk X sama dengan 1 apabila menunjukkan satu sisi muka, yaitu ada BBM, di sini ya BBM, BMB, MB, dan MBB. Jadi 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Untuk X sama dengan 2, yaitu di mana sisi muka menunjukkan setidaknya 2 sisi muka pada 3 mata uang logam. Ini 2 ya. Yaitu ada MMB, ada MBM, dan BMM. Jadi 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 sama dengan 3/8. Sekarang yaitu untuk probabilitas X sama dengan 3 atau tidaknya menunjukkan sisi muka 3 dari 3 uang logam, yaitu MMM. Di sini MMM atau sisi muka itu ada 1, berarti 1/8. Jadi nilai untuk probabilitas X sama dengan 0 yaitu 1/8, X sama dengan 1 yaitu 3/8, X sama dengan 2 yaitu 3/8, X sama dengan 3 yaitu 1/8. Itu untuk distribusi probabilitas. Selanjutnya, menentukan gambarnya. Di sini untuk koordinat X, yaitu kita menuliskan nilai X-nya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk koordinat Y-nya kita menuliskan probabilitas dari nilai X tersebut. Di sini 1/8 untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 1 sama dengan 3/8, untuk X sama dengan 2 juga 3/8, untuk X sama dengan 3 yaitu 1/8. Jadi seperti ini gambarnya. Selanjutnya yaitu distribusi fungsi X dan distribusi kumulatif X. Distribusi fungsi X dan distribusi kumulatif X pada pelemparan. Jadi kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu 3 mata uang logam, pelemparan 3 mata uang logam dari contoh pertama. Di sini kita disuruh menentukan nilai-nilai dari fungsi distribusi probabilitas Fx dan nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatif Fx, F besar ya. Jadi bedanya kalau nilai-nilai fungsi distribusi probabilitas pakai F kecil, kalau nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatif itu pakai F besar. Untuk nilai-nilai dari fungsi distribusi probabilitas yaitu untuk F0 1/8, F1 3/8, F2 3/8, F3 yaitu 1/8. Ini ya, dapat kita lihat lagi pada soal nomor 1 ini, probabilitas dari nilai-nilai X. Jadi F X itu sama dengan P X sama dengan X kecil. Ya. Lalu untuk nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatif adalah sebagai berikut. Misal F0 sama dengan kurang dari sama dengan, ini kita pakai F besar ya. Oke. Untuk F0 sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 0.
Untuk X kurang dari sama dengan 0, berarti adanya Px sama dengan 0, sama dengan 1/8. Sedangkan untuk Px kurang dari sama dengan 1, untuk F besar, untuk F1 yaitu Px kurang dari sama dengan 1, maka ada Px0 dan ada Px1. Jadi Px0 ditambah Px1. 1/8 ditambah 3/8 jadinya 4/8. Oke. Untuk F2 yaitu Px kurang dari sama dengan 2, yaitu ada Px0, Px1, Px2. Jadi kurang dari sama dengan 2 berarti yang lebih kecil dari 2, yaitu ada 0, ada 1. Jadi ada Px0, Px1, Px2. Yaitu 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 sama dengan 7/8. Untuk F3 yaitu Px kurang dari sama dengan 3. Ada Px0, Px1, Px2, dan Px3. Jadi 1/8, 1 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8, hasilnya 8/8 atau sama dengan 1. Nah, itu adalah hasil untuk nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatif fx. Selanjutnya yaitu nilai harapan matematis. Nilai harapan matematis ini kita masih menggunakan nomor soal contoh soal yang pertama tadi ya. Pada pelemparan 3 mata uang logam, tentukanlah harapan matematis banyaknya muncul muka pada tiap pelemparan. Masih sama ya, banyaknya muncul muka. Jadi dari awal kita menentukan banyaknya muncul muka. Perhatikan fungsi distribusi probabilitas X pada jawaban contoh 1, di mana X menunjukkan banyaknya muncul muka. Karena X diskrit, maka harapan matematis banyaknya muncul muka adalah ini rumus untuk menentukan minnya ya, atau nilai harapan matematis, yaitu sigma X kali Fx. Ini sigma F X kali Fx, atau sigma X kali Px, di mana nilai probabilitasnya dari X0 sampai 3. Di sini 0 dikali Px0 ditambah 1 kali Px1 ditambah 2 kali Px2 ditambah 3 kali Px3. Jadi 0 dikali 1/8 ditambah 1 kali 3/8 ditambah 2 kali 3/8 ditambah 3 kali 1/8. Hasilnya 12/8 atau 1,5. Ini adalah hasilnya dari nilai harapan matematis atau min ya. Nah, bisa dilihat apabila kita buat secara teoritisnya, matematis harapan banyaknya muncul muka pada tiap kali lempar 3 uang logam adalah 1,5. Perhatikan bahwa EX 1,5 ternyata merupakan nilai tengah dari nilai-nilai data X, yaitu 0, 1, 2, 3. Ini bisa disebut juga min. Selanjutnya, kegunaan nilai harapan matematis. Tentukanlah kegunaan nilai harapan matematis. Tentukanlah min dan standar deviasi dari banyaknya muka pada pelemparan 3 uang logam. Perhatikan jawaban contoh soal 1 dan 3. Min adalah EX, jadi minnya yaitu 1,5. Untuk variansinya, rumusnya seperti ini. Jadi kita cari variansinya dulu. Variansi yaitu
EX kuadrat dikurangi mu kuadrat. Dimana EX kuadrat ini kita dapat dari sigma X kuadrat dikali PX. Sigma X kuadrat dikali PX. Jadi di sini nilai X-nya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Berarti 0 kuadrat dikali PX ditambah 1 kuadrat dikali PX ditambah 2 kuadrat dikali PX ditambah 3 kuadrat dikali PX. Hasilnya yaitu 0 dikali 1/8 ditambah 1 kali 3/8 ditambah 4 kali 3/8 ditambah 9 kali 1/8. Hasilnya 24/8 atau 3. Itu hasil dari EX kuadrat. Maka untuk variansinya yaitu 3, hasil dari EX kuadrat dikurangi min kuadrat yaitu 1,5 kuadrat. 3 kurangi 2,25, hasilnya 0,75. Untuk standar deviasi yaitu akar dari variansi, yaitu akar dari 0,75 hasilnya 0,87. Demikianlah contoh soal dari pertemuan kita kali ini, yaitu yang membahas tentang distribusi teoritis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.